makam dari kakek Sunan Kudus, Sayyid Asyarif Khalifah Husain Al-Jailani Al-Hasani, sudah di desa Mertajasa Bangkalan sudah dialyamanikan kemarin, bukan Balawi ya, tapi dikasih marga Al-Yamani. Itu kakek Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Khalifah Husain Sunan Mertajasa Sunan Mertoyoso, berdasarkan manuskrip Sunan Dalem Said Ibrahim Zainal Arifin, manuskrip yang dibawa Kiai Abdul Hanan Ihsan Madura, ketua LP3SN Naat Pusat, itu makamnya kan di Mertajasa Bangkalan, di belakang makam Syekh Khalil Bangkalan, jarak 200 meter. 2 tahun yang lalu saya sudah ziarah ke sana. Dan itu sudah Al-Yamani, Kiai. Jadi kalau itu bayangkan, kalau itu jadi diasegafkan misalnya, atau dinyahyakan misalnya, ya warga Kudus kehilangan sejarah Kudus, jadi Balawi, jadi Yahudi semua. Dengarkan wahai warga Madura, walaupun 2 hari yang lalu sampai sekarang deh, Kang Mas Rizik Syihab masih berada di Madura, keliling dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ya. Dengarkan ini beliau. Jadi begini saat ini, saya membawa pesan langsung dari Kiai Ilzamuddin, Ketua Naat. Pak Ilzam, saya juga membawa pesan langsung dari Gus Muhammad Islah Al-Qudusi, Ketua LP3SN Naat Jawa Tengah. Isi pesannya? Isi pesannya yang pertama, jangan sekali-kali mengatakan Mbak Alwi, Wali Songo itu Mbak Alwi. Padahal hari Senin, berarti ya Ahad nih, sampai Senin, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu benar-benar menggebu-gebu bahwa Wali Songo itu Mbak Alawi. Itu mohon maaf, itulah maka itu saya memberanikan saya harus ke sini karena saya membawa pesan dari Ketua Naat Pusat, alhamdulillah, dan juga Ketua LP3SN Jawa Tengah, bahwa jangan sekali-kali mengatakan Wali Songo Balawi, karena itu Anda mengatakan Wali Songo Yahudi, Askenazi. Berarti kurang ajar itu yang bilang pembodohan sekaligus propaganda untuk membodohi umat. Iya kan? Penyesatan, Kiai. Dengarkan para muhibin semua. Keras ini saya. Ini memang sudah pernah saya sampaikan di awal-awal bahasan tentang nasab ini, bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan oleh dirampok, Kiai. Caranya seperti itu. Jadi begal nasab. Begal makam juga, begal sejarah juga. Begal nasab, begal sejarah. Ya begal tarekat juga banyak. Tarekat, silsilah, sanad tarekat, ya begal semua lah. Jadi malah justru inilah yang perlu kita ketahui semua, bahwa siapa yang menjadi begal sebenarnya. Nah, ini mohon maaf ya, biar jenengan-jenengan itu berbicara berdasarkan data. Ini adalah silsilah dari kakak angkat saya, bukan kakak biologis ya. Duriyat Mbah Muhyiddin dan Duriyat Sunan Kudus. Berarti sampai Rasulullah. Dan keluarga besarnya sudah terisbat di Maroko. Sudah tes DNA juga. Dari Nakoba Al-Idrisi ya. Kerajaan Maroko, Kiai. Jadi kakak angkat saya, yang memberikan saya kemursidan Sadiliyah Jatawiyah, dan saya ditawari tarekat Satoriyah, tapi saya nggak mau, belum siap. Keberatan apa? Iya, karena itu tarekat Wali Songo, Kiai. Keikhlasannya harus luar biasa. Saya belum berani kalau Satoriyah. Kalau tarekat Wali Songo dulu itu saya mengenal tarekat Kubrowiyah namanya, itu termasuk tarekat yang macam-macam, tapi oleh Mbak Alawi mau diarahkan ke tarekat Alawiyah. Itu namanya perampok tarekat, Kiai. Perampok murid berarti. Gimana itu kok di mana-mana ngerampok gitu. Ini kakak angkat saya ya, Kiai ya. Saya bacakan nasabnya. Yang pertama, kakak angkat saya itu namanya Al-Haq Kamal bin Agus Kamal bin Kiai Satibi Pemalang, bin Kiai Abdul Mu'id Pemalang, bin Kiai Daim Pemalang, bin Kiai Abdurrahman Wanarjan Pemalang, bin Kiai Sadali, bin Raden Usman Sunan Delik Ngirit Kebumen, bin Sayyid Hambali, makamnya ini di sebelah Ki Ageng Selo. Gerobokan. Nggih, di Gerobokan dekat di komplek makamnya Ki Ageng Selo, dekat pintu Cungkok Ki Ageng Selo itu. Itu. Terus Sayyid Hambali, makamnya di Ageng Selo, bin Sayyid Muhyiddin, yang tadi di Kudus tadi, insya Allah berdasarkan manuskrip, di belakang, bin Abdul Kohar bin Abdul Qadir Ki Gede ing Pekalongan. Ki Gede ing Pekalongan, makamnya masih ada? Masih ada. Kakak angkat saya tahu, Kiai. Tapi sepertinya kalau nggak salah juga mau hampir dibalawikan juga. Karena di Pekalongan, Kiai. Ini ada kerajaan di sana nih. Kerajaan apa itu? Istana apa itu, Kiai? Istana tak kasat mata dan kasat mata. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Bin Abdul Jali bin Ali Al-Azim Panembahan Setono Agung, bin Sayyid Amir Hasan Sunan Nyamplungan, makam di Karimun, Jawa. Nah, Sayyid Amir Hasan ini adalah menantu dari Sunan Muria.
menantu Sunan Muria dan Said, Umar Said Sunan Muria, dan putra dari Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus yang pertama. Begitu. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus berdasarkan manuskrip Serat Walisana karya Sunan Dalem, putra Sunan Giri, bin Syarif Sabil Sunan Ngudung, makam ada di Demak. Walaupun meninggalnya di Mojokerto, kemudian dipindah, dibawa ke sana. Bin Khalifah Husain Sunan Mertoyoso, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura Sunan Mertajasah. Jadi kampung Mertajasah sana ada. Jadi desanya Mbah Khalil kan desa Mertajasah, ya. Itu yang bangun kakeknya Sunan Kudus, dan saat ini makamnya mengenaskan, seperti makam umum yang tidak terawat, kurang diperhatikan warga Kudus. Batu nisannya masih ori? Batu nisannya seingat saya pokoknya ada pelang Al-Yamaninya dulu, di-Al-Yamanikan. Tapi sekitarnya, misalnya kakeknya Sayyidina Khalil, Sayyid Abdul Latif, Sayyid Asror, itu masih di sana, aman, Kiai, di kompleks itu. Nah, Sayyid Khalifah Husain bin Syarif Ibrahim Malaka yang bergelar Sayyid Maulana Ishak, nama saya, sama. Nah, jadi Syarif Ibrahim Malaka ini manuskripnya kalau nggak salah ada di Keraton Jogja. Pas darah atau yang mana? Yang sulit diakses itu loh, Kiai. Karena ya tahu dulu kan diincar Belanda, Kiai. Mau dibelokkan, mau dicuri, mau dirusak sama Belanda dan anak-anaknya. Ini sudah Ustaz Naat ya, Kiai ya? Nakobah Maroko, Nah, Sayyid Maulana Ishak bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bin Said Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zaid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamil Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Siti bin Sayyidah Fatimah. Jadi bukan Ba'alwi Sunan Kudus. Alhamdulillah. Berarti ini perlu diketahui oleh semua muhibbin khususnya, umumnya umat Islam. Betul. Bahwa Sunan Kudus itu bukan Ba'alawi. Ini versi Naat yang sudah tembus ke Maroko, ya, versi internasional. Jadi jangan sampai sekali-kali mencoba untuk diba'alawikan. Propaganda masif keliling yang dilakukan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini tidak akan berarti apa-apa, insya Allah, karena masyarakat sudah cerdas semua. Amin. Saya ingatkan ya, jangan mengatakan Wali Songo Ba'alwi, karena itu artinya jenengan mengatakan Wali Songo Yahudi Askenazi. Jangan. Ya jenengan juga mengatakan Rasulullah juga Yahudi Askenazi, karena Ba'alwi kan mengatakan mereka lurus ke Imam Husain. Ini berdasarkan naskah Palembang, Gus. Jadi yang dipegang oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu berdasarkan salinan Samsul Zohiro, karya Muhammad Dia Syihab itu, berdasarkan Vandenberg juga. Jadi akhirnya spekulasi lah nasab Wali Songo itu diba'alawikan secara membabi buta sampai sekarang ini, padahal itu tidak tepat, nggak benar. Dan ini sudah di DNA, Kiai. Sudah banyak yang keluar sadar nasabnya. Alhamdulillah. Ini kakak angkat saya, salah satu mursyid saya dalam Tarekat Sadiliyah dan Tarekat Satoriyah. Jadi para pemirsa semua, beliau Gus Maulana Ishak ini memakai pakaian seperti ini karena sudah ada ijazahnya. Ini hirkoh tarekat, Kiai. Bukan untuk pamer atau kebanggaan, ini hirkoh. Libasul Khirqah, kalau dalam kitab karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu ada kitab Burqah Al-Musyikoh Filibasil Khirqah Al-Anikoh, ya kayak begini nih. Jadi dipasangkan pakaian kebesaran sufi, Torikoh. Yang penting mau tak baroh, Gus. Saya bukan Ba'alwi ini, Kiai. Kalau menurut saya, Hirqah Ba'alwi itu munqati, Kiai. Sanadnya terputus. Sanad hirqahnya ya. Kenapa terputus? Karena mereka itu kan melewatkan, katanya kan Torikotul Ajdad wal Aba lil Abna di kitab Al-Manhajus Sawi fi Torikoti Sada Ali Ba'alwi. Kan begitu. Tarekat Ba'alwiyah kan Tarikatul Ajdad wal Aba lil Abna, dari kakek diturunkan ke ayah ke anak. Nah, ternyata kan kita tahu bahwa Alwi bin Ubaidillah kan bukan zuriat dari Sayyid Ahmad bin Isa. Di situ putusnya.